Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian tafsir kita dengan surat Al-Lail, dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan melihat tafsiran yang diberikan oleh para ulama kita terhadap ayat 11 daripada surat Al-Lail. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Maka tidak ada manfaat sama sekali harta yang mereka simpan jika pada suatu nanti mereka itu taradda. Ya, apa itu taradda? Para ulama berbeda-beda paham di sini. Ada yang mengatakan taradda di sini jika dia mati, seperti yang dikatakan Imam Mujahid, ya, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir pendapat itu di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Jadi maknanya harta yang kita kumpulkan, yang dengan harta itu kemudian kita menjadi bakhil dan mendustakan semua janji-janji baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebagaimana diuraikan sama Allah dalam ayat sebelumnya, wa amma man bakhila wastaghna, orang-orang yang bakhil dan merasa cukup hidup di dunia ini dengan kemampuannya sendiri, ya, tidak membutuhkan bantuan Allah, tidak meminta rahmat dari Allah. Bahkan orang ini juga kadzdzaba bil husna, mendustakan semua janji-janji baik, ya, semua hal-hal yang baik yang pernah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada manusia. Janji Allah kemudian fasanuyassiruhu lil usra. Orang ini hidupnya melarat. Orang ini hidupnya akan susah. Bahkan kata Allah kemudian wa ma yughni anhu maluhu. Jadi Allah menggunakan kata kembali ghana yaghni atau ghaniya yaghna. Jadi orang yang merasa cukup dengan hartanya. Ya, jadi harta itu kemudian kata Allah ketika dia taradda, ketika dia meninggal, tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali dari harta itu. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan makna taradda di sini bukan kematian, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan harta seseorang itu bermanfaat meskipun orang tersebut sudah meninggal jika dia menggunakannya dengan cara yang tepat. Salah satunya dengan cara diwakafkan, disedekahkan, atau kemudian menyantuni orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Jika seorang manusia mati, maka terputuslah semua amal yang dia miliki kecuali dari 3 hal.
Yang pertama yang disebut oleh Rasulullah sedekahun jariyah, ya, sedekah jariyah. Jadi orang boleh meninggal, mati, tapi hartanya itu masih bisa mendatangkan banyak manfaat kepada orang yang sudah mati. Jika apa? Dijariyahkan. Jika harta itu digunakan untuk kepentingan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ada tanahnya untuk dibangun masjid, pendidikan Islam, atau untuk memajukan perekonomian Islam. Oh, itu mengalir terus pahalanya itu. Ya, contoh yang paling baik yang kita punya itu Habib Buga. Ya, Habib Buga itu mewakafkan hartanya di jalan Allah itu di abad 17. Ya, lebih kurang 400 tahun yang lalu. Abad 17 dia mewakafkan, tidak banyak padahal yang dia wakafkan itu, sepetak tanah saja, lebih kurang 300-an meter. Cuma 300-an meter itu dulu tempatnya sangat strategis, ya, sangat strategis, sangat dekat dengan Masjidil Haram. Kemudian di tempat itu dibuat bangunan sederhana sekali. Awalnya bangunan itu hanya rumah panggung yang terbuat dari kayu awalnya, tapi lama-kelamaan tempat itu harus digusur. Ya, harus digusur. Kenapa digusur? Karena perluasan Masjidil Haram. Nah, ganti gusur itu besar sekali karena harga tanah di samping Masjidil Haram itu meroket cukup luar biasa per tahunnya, sehingga tanah di situ diganti pada 8 tempat. Ya, satu tanah di situ harus diganti di 8 tempat. Awalnya beberapa tempat saja, kemudian menjadi 8 tempat, dikelola dengan cukup baik. Sekarang ada hotel, ada rumah yang disewakan untuk jamaah haji ataupun jamaah umroh. Nah, wakafnya terus seperti itu sampai sekarang. Maka Bapak Ibu, kalau kita pelajari di dalam Islam, di dalam fikih, yang namanya wakaf itu prinsip dasarnya itu takdid. Takdid itu untuk selama-lamanya. Jadi wakaf itu tidak mengenal apa yang disebut dengan muakkatah atau temporalitas. Ya, jadi kita misalnya niat wakaf, ini saya punya sepetak tanah, saya wakaf di jalan Allah selama 20 tahun. Nanti setelah 20 tahun tanah itu saya ambil balik, saya wariskan buat ahli waris saya. Itu kalau kita lihat prinsip fikih bukan wakaf, ya, bukan wakaf. Meskipun dalam undang-undang wakaf Indonesia itu disebut juga wakaf. Jadi saya tidak tahu apa cara berpikir orang yang menyusun undang-undang perwakafan sehingga dia membolehkan wakaf temporal, ya, wakaf yang berjangka waktu. Di Indonesia itu boleh diakui dalam undang-undang wakaf. Padahal kalau kita lihat di dalam prinsip fikih itu tidak boleh. Yang namanya wakaf itu harus abadi selama-lamanya. Orang wakaf, kemudian wakaf itu tidak boleh diperuntukkan yang lain, sebagaimana ikrarul wakaf si pewakif pada saat awal dia mewakafkan hartanya. Itu saya tidak tahu ya kenapa undang-undang di Indonesia bisa seperti itu rupa. Yang menarik, waktu saya dulu di Mesir pernah terjadi seperti itu, tapi hukum perdata Mesir membatalkannya. Nah, di Mesir itu ada satu orang dermawan, kaya raya dermawan. Dia punya rumah sakit namanya Qasrul Ain, rumah sakit mata, rumah sakit khusus mata. Dan rumah sakit itu terbesar di Timur Tengah, rumah sakit terbesar di Timur Tengah khusus mata. Oleh pemiliknya rumah sakit itu diwakafkan, tapi hanya untuk generasi pertama. Nah, setelah generasi pertama ini meninggal dunia, anak-anaknya meninggal dunia, maka nanti wakafnya sudah hilang, maka kemudian menjadi hak milik generasi yang ketiga. Nah, jadi wakafnya seperti itu namanya wakaf temporal. Jadi anak dia tidak boleh memiliki rumah sakit itu, karena sepeninggal orang ini, ya, sepeninggal pemilik rumah sakitnya itu diwakafkan fisabilillah. Tapi nanti kalau generasi yang kedua ini sudah meninggal dunia semua, anak-anaknya sudah meninggal dunia semua, tinggal cucu-cucunya, maka rumah sakit ini kembali boleh dimiliki oleh generasi yang ketiga. Itu sempat terjadi di Mesir, dicatat di akta notaris di Mesir.
Tapi kemudian banyak yang protes. Para ulama-ulama Mesir itu, ulama-ulama Al-Azhar memprotes, kemudian membawa ke ranah perdata, dan ternyata memenangkan para ulama Al-Azhar. Diputuskan di dalam hukum perdata Mesir, kalau wakaf yang model seperti ini tidak sah. Akta notaris itu dicabut keabsahannya, tidak boleh dilakukan. Diberikan dua pilihan kepada si pewakif itu. Boleh dia kembali menyusun ikrar wakafnya, karena yang namanya wakaf itu dia tidak punya akad. Berbeda dengan jual beli, ada akad jual beli, akad sewa menyewa. Kalau yang namanya wakaf nggak ada akad, yang ada ikrar. Ya, diminta si pewakif untuk mengikrar ulang wakafnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya, dia ulang, ini harta atau ini rumah sakit saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Itu boleh. Atau diberikan pilihan juga kepada si pewakif untuk menarik ulang wakafnya, dia tidak jadi wakaf, akhirnya itu dimiliki oleh dia. Diberikan pilihan seperti itu di dalam putusan perdata Mesir. Nah, ini menandakan apa, Bapak Ibu? Kalau setelah meninggalnya manusia, harta itu bermanfaat, ya, di dalam hadis Rasulullah. Maka nanti sebagian ulama tidak memahami kata taradda di sini dengan mati atau maut. Jadi makna taradda di sini maknanya jika seseorang sudah tergelincir masuk ke dalam neraka, maka wa ma yughni anhu maluhu, tidak akan tidak akan mendatangkan manfaat bagi harta yang dulu dia usahakan dalam kehidupan dunianya. Jadi di situ ada dua pemahaman para ulama. Yang pertama memahami kata taradda dengan kematian, berarti makna ayat ini wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Jika seseorang mati, maka harta orang itu tidak akan lagi mendatangkan manfaat apapun kepada orang yang sudah meninggal itu. Itu pemahaman yang pertama para ulama. Tapi pemahaman yang pertama ini belum terlalu komplit, belum terlalu lurus, belum terlalu sempurna, karena memang ternyata ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menerangkan jika seorang manusia itu meninggal, semuanya terputus kecuali tiga hal tadi. Yang pertama sedekatun jariyah, bahkan bukan hanya sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih juga bermanfaat kepada orang yang mengajarkannya. Nah, maka Bapak Ibu ini yang punya ilmu jangan pernah pelit-pelit berbagi. Ya, jangan pernah pelit berbagi. Minimal kita ajarkan keluarga kita, anak kita, dan itu kebanggaan orang tua, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang tua, anak kita itu bisa membaca, bisa menulis, bukan di tangan orang lain, tapi di tangan kita sendiri. Itu satu kebanggaan orang tua. Nah, ini penting saya jelaskan kenapa di tengah masyarakat modern sekarang banyak orang tua itu abai kepada keluarganya, meskipun dia mengajarkan orang lain. Ilmu yang dia miliki diajarkan kepada orang lain, anak keluarganya sendiri abai. Betapa banyak profesor, suami istri profesor mengajar ke sana kemari, tapi anaknya sendiri diajari oleh pembantu rumah tangga. Jadi ironi juga, suami istri profesor, dia punya anak di rumah tidak terurus, anaknya di rumah itu dididik sama pembantu dia. Ini gimana jadinya? Ya, bukan bagian daripada ajaran agama Islam itu. Ya, padahal kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Nah, itu kita tidak bisa abai. Tugas utama kita perbaiki diri, perbaiki keluarga. Jadi kalau dalam bahasa tasawuf, memperbaiki orang itu sebenarnya konsekuensi setelah kita baik diri. Ya, bukan tujuan utama. Ada orang kan ingin memperbaiki orang tapi lupa memperbaiki diri dia sendiri. Itu keliru besar itu. Karena memperbaiki orang lain itu hanya konsekuensi ketika diri kita sudah baik. Ya, karena kita sudah cukup baik, menginspirasi banyak orang, maka pada saat itu konsekuensi kita sudah memperbaiki diri,
maka kebaikan kita itu harus dikeluarkan, harus diajarkan kepada orang lain. Jadi memperbaiki orang lain itu hanya konsekuensi diri. Yang paling utama memperbaiki diri sendiri, memperbaiki keluarga kita. Baru kalau dirasa apa yang kita telah lakukan kepada diri kita, keluarga kita itu bermanfaat bagi orang banyak, baru kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian Rasulullah juga mengatakan waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Maka Bapak Ibu, dalam fikih itu minimal kita berada di salah satu dari 3 tempat yang disebut dalam hadis tadi. Kalau kita punya banyak harta, maka nanti yang menjamin kehidupan kita di akhirat itu baik atau tidak baik, harta yang kita sedekahkan atau yang kita wakafkan itu. Oh, tidak cukup banyak harta, maka pilihan berikutnya cari banyak ilmu. Karena dengan ilmu yang banyak itu kita ajarkan kepada orang lain, kita transfer kepada orang lain merasakan manfaat daripada ilmu kita itu, dia amalkan, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu juga akan menjadi jariah bagi kita. Sudah tidak ada ilmu, sudah tidak banyak harta, minimal punya yang ketiga, apa itu? Banyak anak. Islam mengajarkan kita banyak anak. Anak itu dididik dengan baik. Setelah dididik menjadi anak soleh, mengerti agama dia, mengerti banyak pengetahuan, bermanfaat kepada kita dunia akhirat, maka ini kemudian juga akan menjadi qurratu a'yun kepada kita. Kita meninggal dunia, mereka yang akan terus mendoakan. Nanti dia punya anak lagi, cucu kita. Cucu kita itu dididik lagi dengan baik sama anak kita. Cucu kita itu kan doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tembus bukan hanya kepada bapak ibunya, tapi juga kepada kakek neneknya, ya, kepada datuk dan datinnya, sampai ke atas terus buyutnya, yang kita tidak tahu lagi sampai kemana nasabnya itu. Kenapa? Karena dalam bahasa Islam, abun atau ummun atau walidayya, ketika dia berdoa kepada kedua orang tua, yang dimaksud orang tua itu bukan hanya abun semata. Ya, kalau dalam bahasa fikih maknanya bukan abun famahdah, bukan hanya bapak atau ummun famahdah, bukan hanya ibu atau bapak semata, tapi maknanya itu abun wa in ala. Itu dalam fikih, bapak dan ke atas-atasnya, wal ummun wa in alat, dan ibu dan ke atas-atasnya, nenek, datin, moyang dan seterusnya itu. Jadi jariah itu Bapak Ibu, kita punya keturunan itu jariah. Ya, jadi minimal kita ini berada dari 3 ini. Oh, punya banyak harta, berarti itu diwakafkan, disedekahkan, maka kemudian harta itu akan langgeng terus abadi sampai datangnya hari kiamat. Ya, atau kita tidak punya harta banyak, punyanya ilmu, disampaikan kepada orang lain sehingga orang lain merasakan manfaat daripada ilmu itu. Atau sudah tidak ada ilmu, sudah tidak ada harta, minimal kita punya banyak anak, dan anak itu kita latih, kita didik dengan baik sehingga dia menjadi orang soleh yang terus mendoakan kita. Nah, ini sehingga para ulama, sebagian ulama yang lain memaknakan kata taradda di situ jika tergelincir ke dalam api neraka. Jadi penyempurnaan pendapat pertama adalah pendapat kedua yang mengatakan makna taradda di situ bukan hanya mati, karena ternyata matinya kita harta itu bisa bermanfaat kalau anak-anak kita itu mengerti cara memanfaatkan harta orang tuanya. Orang tuanya belum haji, hartanya itu diambil, dinaikkan haji kepada orang tuanya, maka harta orang tuanya itu bermanfaat kepada orang tuanya. Orang tuanya dulu waktu hidup tidak terlalu peduli dengan agama, tidak pernah akikah, bahkan diakikahkan sama anaknya dengan harta orang tuanya, maka harta itu bermanfaat kepada orang tuanya. Orang tuanya ternyata sebelum meninggal banyak utang oleh si anak-anaknya, sebelum difaridkan harta itu terlebih dahulu diselesaikan utang-utang orang tua, hartanya itu bermanfaat. Maka kata para ulama, makna taradda di sini idza hawa ilan nar, jika dia sudah tergelincir ke dalam api neraka, hitungan hisab sudah dibuat, pada saat itu harta tidak lagi bermanfaat kepada seseorang.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, contoh harta yang tidak bisa mendatangkan manfaat kalau kita baca Al-Quran itu Qarun. Ya, Qarun itu sebut Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas, awalnya termasuk hamba Allah yang soleh, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu umatnya Nabi Musa, dia menjadi orang yang soleh, tapi fabagha alaihim, menjadi pemberontak, pembangkang setelah justru dia diberikan harta yang banyak. Ya, maka dia ketika itu jumawa dengan harta itu, dia anggap dia bisa melakukan apapun yang dia senangi dengan kepemilikan harta yang banyak itu, sehingga dia dengan jumawa mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini diberikan harta yang banyak ini bukan karena anugerah Allah, bukan karena rahmat Allah, tapi karena ilmu yang saya miliki, merasa cukup diri. Nah, itu yang disebut dengan istaghna. Ya, padahal kata Allah wa ma yughni, istaghna itu merasa cukup dengan kemampuan diri, itu tidak manfaat sama sekali itu. Maka Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada Qarun, Allah nyebut fakhassafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yamsurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Fakhassafna bihi wa bidarihil ard. Qarun itu tenggelam, dimakan bumi. Mungkin kalau bahasa keren kita sekarang namanya likuifaksi, ya. Likuifaksi itu bumi bergerak, ya, kemudian terbelah dan kemudian menenggelamkan apapun yang ada di atasnya. Kayak kemarin terjadi di Palu itu kan likuifaksi itu, bumi bergerak kemudian memakan semua yang ada di atas bumi. Kalau ada pohon-pohon, tanam-tanaman, masuk semua ke dalam bumi. Kalau ada rumah-rumahnya masuk semua ke dalam bumi. Itu likuifaksi namanya dalam bahasa geologi sekarang. Tapi Allah sudah menyebut fenomena itu dulu waktu mengazab Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Ditenggelamkan Qarun dan hartanya, rumahnya yang sangat banyak itu tenggelam, sirna semua, hilang jejak-jejaknya dari muka bumi. Kata Allah kemudian, fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada satu orang pun yang berani menolong Qarun. Jadi harta yang banyak yang selama ini dia bisa mendapatkan fasilitas apapun yang dia kehendaki, pada hari itu sirna semua. Begitu juga pada saat kita mati sebenarnya. Maka ada hadis Nabi itu yang mengatakan yuttaba'u almar'u salasun ila qabrihi. Orang itu kalau sudah meninggal diikuti di belakangnya dengan 3 hal. Fayattabi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Orang itu ketika meninggal diantarkan ke kuburan, diikuti keluarganya, hartanya, kemudian amalnya yang mengikuti kita itu. Kita punya keluarga banyak, oh keluarga kita ikut mengantarkan kita sampai ke peristirahatan terakhir. Kita punya harta banyak, semua kendaraan kita itu dikerahkan untuk mengiringi jenazah kita. Ya, ada mobil 5 mobil itu ikut mengiringi jenazah kita itu. Ya, kita punya amal kita juga mengikuti iringan-iringan jenazah kita itu. Tapi kemudian kata Rasulullah, fayarji'u itsnaini wa yabqa ma'ahu wahidun. Dua awal itu balik ke dunia. Harta kita balik, tidak mungkin mobil masuk juga dalam kuburan. Ya. Kemudian keluarga juga balik, tidak mungkin istri kita itu mau tidur di samping kita dalam kuburan. Tidak mungkin anak-anak kita itu tidak mungkin ikut kita dalam kuburan. Balik semua. Yang sisa itu satu amal kemudian. Maka kalau Bapak Ibu baca Ihya Ulumuddin, amal itu dia berwujud, Pak. Wujud amal itu namanya jauhar. Nah, ini sudah masuk sedikit ke dalam perspektif tasawufnya, ya, jauhar. Jadi kalau saya tanya ini sama Bapak-bapak ini, sekarang tadi Bapak Ibu sholat subuh, bentuknya mana sholat subuh itu? Ya, Bapak Ibu mencontohkan gini, Ustadz, ini sholat subuh, Allahu Akbar. Terus pada rakaat kedua setelah ruku ada kunut.
Allahumma hadina fi man hadait. Itu bukan sholat subuh. Itu bapaknya mencontohkan gerakan sholat subuh. Nah, itu namanya arad. Boleh jadi gerakan Pak Abudi beda dengan gerakan Haji Sofyan waktu sholat subuh, ya kan? Gerakan sholat subuhnya beda. Sholat subuhnya orang NU beda dengan sholat subuhnya orang Muhammadiyah. Arab itu namanya, berubah-ubah, berbeda-beda. Itu contoh kita, gerak tubuh kita mencontohkan sholat subuh. Tapi jauharnya, bentuk sholat subuh itu bagaimana? Tidak bisa lihat kita sekarang, Pak. Tidak bisa lihat. Tapi semata-mata kita masuk ke dalam kuburan, tiba-tiba ada sosok teman. Kamu siapa? Kita tanya. Ganteng orangnya, gagah. Kamu siapa? Orangnya jawab, saya sholat subuh yang kamu kerjakan tanggal 13 Agustus 2021. Jadi berbentuk orang dia, Pak, teman yang akan menemani kita dalam kuburan. Jadi dalam kuburan kita juga bisa ngopi, Pak, dengan teman-teman itu. Banyak teman. Kalau sholat subuh kita khusyuk, mencukupi standar syarat dan rukun, kemudian kita mentadaburi ayat-ayatnya, wah, itu sosok teman kita itu ganteng, rupawan, baik budi, ya cantik lagi. Kalau cantik lebih lama lagi kita mau ngopi sama dia. Tapi kalau sholat subuhnya amburadul, asal-asalan, berteman juga, ada teman juga, tapi cerewetnya minta ampun. Gitu, Pak. Nah, jadi itu teman kita semua. Bapak Ibu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau ditanya mana wujudnya, ini saya suapin ibu saya makan, kemudian mandikan, bersihin kotoran dia. Itu bukan birrul walidain. Itu kita mencontohkan gerak birrul walidain, itu namanya. Itu namanya dalam bahasa tasawuf arad. Jauharnya gimana? Bentuk dari amal kita itu gimana? Dia berbentuk, berwujud, tapi tidak sekarang. Karena itu spiritual semuanya. Ya, begitu kita masuk alam barzah, oh, hadir banyak orang. Kamu siapa? Kita tanya. Nah, dia jawab, saya amal kamu dulu berbakti sama orang tua. Nah, sekarang saya akan temani kamu di alam kubur. Nah, jadi banyak teman kita di alam kubur itu tergantung banyak atau tidak banyaknya amal soleh yang kita lakukan. Kalau nggak percaya mati, Pak, nanti lapor sama saya. Bangkit ya, buat laporan. Betul Ustaz, siap Ustaz, betul. Ya, jadi gitu. Maka orang yang meninggal dunia itu kan kalau banyak amal soleh dia senang, Bapak Ibu. Ya, dia senang. Badiru nih, sampai-sampai dia ngomong sama keluarganya itu, segerakanlah saya, segerakanlah saya. Kenapa? Ada teman-teman baru yang menunggu dia di alam kubur itu, ya. Ya, tapi sebaliknya dia nggak punya bekal sama sekali, nggak ada amal solehnya, kurang sekali amal solehnya. Nah, dia akan ngomong kepada ahlul baitnya, ila aina tadhhabun, mau kamu bawa kemana jasad saya? Ya. Kenapa? Dia nggak punya amal soleh, ya. Maka Allah mencontohkan banyak dalam Al-Quran. Tapi yang paling mirip dengan keterangan ayat ini kayaknya Qarun, punya banyak harta tapi tidak ada manfaat harta itu, tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi di akhirat. Maka kata Allah kemudian, inna alaina lal huda. Lam di sini lam zaid namanya, ya. Inna alaina, dan sesungguhnya kata Allah, pada kamilah, di tangan kami itu ada petunjuk. Itu sebelum masuk kata huda, Allah menggunakan lam az-zaidah. Sebenarnya boleh saja dalam struktur bahasa Arab Allah bilang inna alainal huda, boleh, sah. Struktur gramatikalnya betul itu. Inna alainal huda. Sesungguhnya petunjuk yang dikejar-kejar, yang dicari-cari sama manusia itu adanya di tangan Allah. Sah itu secara ilmu bahasa. Tapi Allah menggunakan lal huda, inna alaina lal huda. Itu namanya dalam bahasa Arab lam zaid. Lam zaid atau lam tambahan. Atau bahasa Indonesia apa itu? Perfix namanya, ya. Perfix. Itu digunakan untuk menunjukkan pentingnya informasi yang ingin disampaikan ini. Hudan itu petunjuk, itu penting sekali. Semua orang mengejar-ngejar itu. Tanpa ada petunjuk dari Allah,
siapapun boleh anggap dirinya benar, tapi sebenarnya dia tersesat, gitu kan? Jadi petunjuk yang hakiki, yang substantif bukan di tangan manusia. Ini yang dimaksud dalam banyak ayat Al-Quran ketika Nabi Muhammad atau Azar dan nabi-nabi yang lain. Ibrahim punya masalah dalam hubungan dia dengan bapaknya yang bernama Azar. Dia nabi, bapaknya itu nggak mau mengikuti ajaran anaknya ini. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai bapakku, saya sudah dikasih ilmu sama Allah, ikuti ajaran saya akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Hai bapakku, jangan kau sembah setan, karena setan itu durhaka betul sama Allah. Ya, parah Azar itu. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apa kamu kurang senang dengan Tuhan saya Ibrahim? Fa illam taf'al la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti, saya akan merajam dan mengusirmu dari kampungmu. Ibrahim terus bernegosiasi dengan baik dengan bapak. Ibrahim minta, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Wahai bapakku, jangan marah-marah, saya akan meminta petunjuk sama Allah agar engkau mendapatkan hidayah, dan akan meminta sama Allah agar dosa-dosamu diampuni. Kena tegur Ibrahim. Kena tegur. Ibrahim, wa maka nastighfaru Ibrahim bi abihi illa an mau'idatin wa adaha iyah. Kena tegur. Kamu enak-enak aja ngomong seperti itu. Petunjuk itu di tangan saya, kata Allah, ya kan? Bukan pada dirimu. Begitu juga Nuh. Ibrahim hubungan kurang harmonis dengan bapaknya gara-gara dakwah ini. Nabi Nuh dengan anaknya sendiri, anaknya durhaka itu, nggak mau ikut ajarannya Nabi Nuh, ditenggelamkan sama Allah. Bapak mana yang tega lihat anaknya diazab sama Allah? Jangankan diazab, kita nggak tega lihat anak kita terkantung-kantung, terlantar, nggak ada kerjaan. Pasti seorang bapak biasanya lobi sana lobi sini supaya anaknya ada kerja, ya kan? Ini anaknya diazab. Bapak mana yang mau membiarkan anaknya seperti itu? Padahal bapaknya Nabi, punya fasilitas langsung kepada Allah. Doa Nabi Nuh itu, wa qala Nuhur rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anak ini bagian dari saya, ini darah daging saya, jangan engkau azab. Marah Allah itu. Ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Dia itu bukan bagian keluargamu. Dia telah melakukan amal yang enggak soleh, amal yang enggak benar, melakukan sekutu bagi Allah. Ditegur. Kenapa? Hidayah yang sesungguhnya itu ada di tangan Allah. Bahkan Nuh pun tidak bisa membuat anaknya yakin sama dirinya. Ibrahim tidak bisa membuat bapaknya untuk mengikuti dakwahnya, ya kan? Ada masalah. Begitu juga dengan Nabi Lut, masalah dengan istrinya sendiri. Nabi Lut, orang seranjang yang menangani asam garam manis kehidupan Lut, itu kan istrinya. Tapi istri Lut itu tidak mau beriman kepada Lut. Doa Nabi Lut agar istrinya diselamatkan dan diterima sama Allah. Illa ajuzan fil ghabirin. Ya, wanita tua yang istrimu itu akan aku binasakan juga, kata Allah. Ya, hidayah itu di tangan Allah. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mungkin sangat kita ketahui. Nabi Muhammad ini punya paman, baiknya kurang apa baik paman Nabi itu, yang backup, yang membackup, melindungi, mensponsori bahkan dakwahnya Nabi ini Abu Thalib, tapi beliau ini tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Sampai di akhir hayatnya itu Nabi Muhammad setengah memaksa itu, udah maksa, pokoknya ucap kalimat syahadat, nanti saya yang akan menanggung semua dosa-dosa. Tidak mau. Abu Thalib terus dipaksa sampai Allah negur sikap Nabi Muhammad yang sudah agak kelewatan batas itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Muhammad, kamu itu tidak akan bisa kasih petunjuk sama orang yang kau senangi, karena yang memberikan petunjuk itu di tangannya Allah, bukan di tangan kamu. Ya, maka Nabi Muhammad kemudian menyerah karena semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, dalam salah satu mazhab tarekat, ya, tarekat Syatiriyah atau Syatariyah. Dalam tarekat Syatariyah itu sebenarnya kita syukur saja Bapak Ibu. Setiap kali kita beramal soleh, kita bersyukur, itu tarekat yang paling baik katanya. Enggak mesti zikir 1000 kali, 100.000 kali, 10.000 kali, enggak mesti itu. Bapak Ibu pergi ke masjid subuh ini, itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Kalau Allah enggak sayang, dibuat tidur, dibuat lalai. Ke lapangan nesu jogging 7 kali keliling sanggup, sholat subuh 2 rakaat enggak sanggup. Nah, itu tandanya apa? Allah tidak sayang sama kita. Tapi Allah sayang sama kita. Kita selalu dikasih kesenangan, kegembiraan untuk melakukan amal soleh. Itu tarekat yang sudah paling baik itu. Jadi kita syukuri itu. Ya Allah, alhamdulillah hari ini bisa sholat subuh berjamaah, sebentar lagi bisa sholat duha, ya tadi malam bisa sempat tahajud 2 rakaat, witir meskipun 1 rakaat tapi sempat. Itu patut disyukuri Bapak Ibu, karena itu sebaik-baiknya petunjuk itu. Jadi nggak usah mikir yang macam-macam, kata Imam Syatiri ya, mikir itu aja. Kalau kita sudah mikir itu, semua kebaikan setelah kita lakukan kita syukuri, nah itu sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau kita bisa zikir banyak, baca Al-Quran banyak, tentu itu jauh lebih baik ya, itu tidak ada tandingannya itu. Maka Allah di dalam banyak ayat Al-Quran memastikan ini Bapak Ibu, hudan itu, petunjuk itu bukan milik siapa-siapa, adanya di tangan Allah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah itu walinya orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Selalu Allah Subhanahu wa taala membimbing orang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, saya Bapak Ibu ada beberapa orang kepala dinas itu, dia ngomong sama saya, curhat jamaah kita Pak. Kata dia, Ustaz, nyuki pandai, pekan saya. Kaki saya setengah sudah dalam penjara, kata dia. Kepala dinas itu kan kalau sudah ada proyek, kaki dia setengah itu sudah dalam penjara Pak, kepala dinas itu. Karena kan setiap ada proyek itu burung tujuh banyak datang. Nah, burung tujuh itu tuyul datang, hantu, iblis, setan, ifrit datang itu. Susah juga dia nolak macam-macam. Jadi setengah kaki ada dalam penjara. Saya bilang kalau dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, ya minimal kita ada salah satu dari 3. Kalau mau jadi orang hebat minimal harus ada 3 modal. Salah satu dari 3 modal ini. Yang pertama, punya keluarga yang hebat ya, jadi Bapak Ibu kalau Megawati keluarga Bapak Ibu, Pak Jokowi Bapak kita, insya Allah aman-aman itu, meskipun kaki kita bahkan 2 dalam penjara tapi bisa keluar. Jadi harus ada keluarga yang hebat itu kan. Atau kalau kita nggak punya keluarga orang hebat ya, kita punya struktur sosial yang hebat ya, kita dikenal luas sama masyarakat. Ada Bapak Ibu satu tokoh agama tersangkut kasus penipuan. Saya tanya itu ke Polda, ada beberapa orang di Polda itu di reskrim kenal sama kami itu. Saya tanya kenapa tidak ditangkap itu. Allah Ustaz, beliau kan banyak jamaahnya. Tapi seharusnya sudah ditangkap itu. Kenapa? Tadi struktur sosial dia kuat. Sehingga orang mikir-mikir kalau mau jahatin dia. Kalau kita sudah nggak punya 2 modal ini, minimal kita punya kekuatan spiritual, itu aman insya Allah. Rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin tahajudnya, rajin wiridnya. Itu orang mau jahatin kita, mau jatuhkan kita, di sekeliling kita itu ada tuyul, ada burung tujuh. Itu insya Allah aman itu. Nah,
kita punya kekuatan spiritual. Ini ada kepala dinas sudah banyak main proyek, sholat nggak pernah, sedekah nggak pernah, tahajud nggak pernah, duha nggak pernah, wirid nggak pernah, ratib nggak pernah, salawat nggak pernah. Habis dia. Kalau nggak habis sekarang, setelah nggak ada jabatan, datang lagi itu tuyul-tuyul itu meneror dia, sakit sendiri nanti, stroke sendiri itu. Harus punya itu salah satu dari 3 itu. Ya, itu petunjuk dari Allah ya. Itu sebaik-baiknya petunjuk Allah, sebaik-baiknya pelindung itu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Selalu ingin mengeluarkan kita dari zulumat, kegelapan, ilan nur, ke cahaya terang benderang. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, auliyahumus syaitan, wali-walinya itu syaitan. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Tugasnya mengeluarkan mereka dari cahaya hidayah Allah kepada cahaya kegelapan, kesesatan. Nah, itu sebaliknya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu dengan 2 ayat ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan bagaimana apa yang dapat kita lakukan untuk hidayah itu, dan ketika paman Rasulullah berbuat kebaikan tapi tidak mendapatkan hidayah Allah, bagaimana untuk mendapatkannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ngerti betul ini sebenarnya Allah. Yang kedua Rasulullah, yang ketiga wali, yang keempat ulama. Masalahnya yang ditanya ini bukan Allah, saya bukan Allah, saya juga bukan Rasulullah, saya bukan wali, saya bukan ulama. Itu masalahnya. Tapi kita coba pahamilah ya, di dalam banyak literatur kita coba cari-cari tahu bagaimana sebenarnya kalau kita itu mungkin bukan mencari hidayah sekarang Mbak ya, tapi merawat hidayah. Kalau dalam konteks kita ini, kita kan insya Allah sudah dapat hidayah semua ini insya Allah, tapi kita kan belum tentu istiqomah husnul khatimah, belum tentu itu. Jadi tugas kita ini lebih tepat mungkin pertanyaannya bagaimana merawat hidayah, mencari hidayah. Aduh, saya pun tidak ngerti jawabnya gimana. Ibrahim itu sempat nyasar Pak, Ibrahim cari hidayah. Coba nanti baca surah Al-An'am atau surah Al-A'raf. Ibrahim kan petualang, the seeker, pencari kebenaran. Sempat jadi penyembah bintang Nabi Ibrahim itu. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Saat malam datang, lihat bintang di langit, dia tertarik dengan bintang yang berkedip, terus dia bilang, ini Tuhanku. Besok pagi bintang hilang, qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka Tuhan yang hilang dari saya. Keesokan malam lagi lihat, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ibrahim mengaku, bersyahadat Ibrahim itu kalau bulan itu Tuhan saya. Besok pagi bulan hilang, Ibrahim tobat lagi, cari lagi Tuhan. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Besok paginya lihat matahari lebih besar, Ibrahim bersyahadat kalau Tuhan itu adalah bintang. Tapi Ibrahim kemudian cari lagi dan terus seperti itu. Jadi Ibrahim saja Bapak Ibu, nabi, calon nabi ya, belum menjadi nabi pada saat itu, bisa tersesat kalau dia nggak dapat hidayah dari Allah, sampai akhirnya Allah menurunkan hidayah kepada dia. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya, itu kemudian ucapan Nabi Ibrahim setelah dia lelah dengan pencarian itu. Jadi mencari hidayah itu satu hal yang sulit. Gambling Bapak Ibu, kalau bagi kita manusia gambling apa? Taruhan, perjudian itu.
Salman Al-Farisi itu juga, dia tertarik, dia orang Majusi, orang Persia Majusi. Satu hari datang pendeta Kristen di situ, tertarik, kok agama Kristen ini lebih enak ya dari agama saya. Dia murtad dari Majusi masuk Kristen, jalan-jalan kemana-mana, sampai gurunya yang terakhir bilang, ini mau dekat Nabi akhir zaman di daerah yang banyak pohon kurmanya. Pergi, dia diperbudak, dia perjalanannya panjang sekali, melelahkan sekali cari hidayah itu. Nah, paling syukur Bapak Ibu, yang patut kita syukuri, kita lahir dari rahim seorang ibu yang sudah muslim. Itu syukur betul. Nggak usah cari-cari lagi hidayah itu. Nggak ada pergulutan, nggak ada perjuangan di situ. Alhamdulillah, lahir kita sudah muslim, langsung disyahadatkan, langsung diazan di telinga kanan, diiqamah di telinga kiri. Syukur itu. Tidak ada yang lebih patut kita syukuri dibandingkan itu. Nah, masalah kita mungkin bukan mencari hidayah, tapi merawat hidayah. Ini yang masalah di kitanya di sini, Bapak. Merawat hidayah ini repot juga. Ya, jadi PR besar bagi kita. Tapi yang paling penting di antara cara itu, paling mudahnya dua. Kita selalu berkomitmen melakukan apa yang diperintahkan sama Allah dan menjauhi semua yang dilarang sama Allah. If'al wala taf'al, itu saja. Kita punya komitmen dengan itu. Sekali-kali kita buat dosa, sekali-kali kita buat jahat, sekali-kali kita buat maksiat, kita minta supaya Allah ingat dengan janjinya itu dalam akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukumi kami karena dosa yang kami buat, karena kealpaan kami, karena enggak sengaja kami, karena kami tidak ada ilmunya. Jadi jangan buat dosa karena sengaja punya niat, jangan. Tapi buat dosalah Bapak Ibu karena enggak sengaja. Nah, itu enggak sengaja. Contohnya apa? Nabrak orang, enggak sengaja. Bukan sengaja, nyocik kupa-kupa ini. Jangan tanpa ke di jalan. Nah, itu udah dosa itu, enggak berlaku ayat tadi itu. Kemudian ada orang fitnah kita, ini di kedai kopi, besok saya duduk, saya bilang, saya bongkar semua aib dia itu di kedai kopi. Nah, itu nggak kena ayat itu. Tapi kalau duduk di kedai kopi ngomong agama, tapi tiba-tiba tercontohkan orang yang kita maksud coblis. Bahasa kita dulu coblis, kalupah. Nah, itu termasuk nggak sengaja. Itu kena ayat itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina. Itu kan yang kita mohon itu Pak, merawat hidayah itu. Jadi komitmen kita harus kuat sekali akan melakukan apapun yang diperintahkan sama Allah, meninggalkan larangannya. Nah, itu cara merawat hidayah yang paling baik. Sekali-kali belok, sekali-kali ya biasalah orang nyetir mobil. Orang nyetir mobil itu kan kali-kali belok dia, sekali-kali harus rem. Nah, biasa itu. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kita karena Allah janji itu dalam Al-Quran, la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Isran itu beban dalam beragama yang pernah Allah bebankan kepada umat sebelum kita. Umat dulu Bapak Ibu dalam beragama bebannya banyak sekali. Kalau orang Jawa itu bilang banyak sekali berarti tidak terhitung gitu. Banyak sekali. Coba lihat itu. Orang Yahudi Bapak Ibu, umatnya Nabi Musa buat dosa. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian, mau tobat. Nah, itu Yahudi. Kan kita nggak disuruh seperti itu sama Allah. Buat dosa banyak. Mungkin kalau dihitung-hitung lebih banyak jahiliyahnya daripada hidayahnya. Misalnya umur kita 50 tahun, paling tobatnya baru 5 tahun. 45 tahun jahiliyah. Nah, itu tapi sama Allah dihapus semua. Nah, itu isron kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Kita minta sama Allah tidak dibebankan dalam beragama ini sebagaimana yang pernah dibebankan kepada umat terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Ya,
ampuni kami, waghfir lana, berikanlah pemaafan kepada kami, warhamna, ya kasihanilah kami, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Itu yang selalu kita mohon, cara merawat hidayah itu ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma fiqh la khamit tarik wa nasrun minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.